khususnya di Indonesia untuk boleh masih memakai ini abdullah khususnya di Indonesia yang muslimin khususnya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha sekalian semesta alam. Untuk selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni pemimpin Sayyidul Anbiya, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa zahir batin, dan dosa keluarga kita, umat kita, guru-guru kita, dan kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Jadi malam ini kita menyambung daripada berbicara di ruangan mulia ini dan sebelah lain. Kita berbicara mengambil daripada suatu iktibar, pelajaran yang mana diambil dari salah satu yaitu dalam ilmu hakikat ma'rifat. Hakikat ma'rifat ini banyak karangannya. Dalam sebuah kitab kita ambil itu karangan daripada penjelasan saya Abdul Rahman Siddiq. Ini bukan kita boleh. Minggu tadi kita sudah mengisahkan kisah tentang Tariqul Af'al kepada Tariqul Sifat. Adapun kita sabaratan ini disuruh bertauhid atau jika bahasa kita disuruh ma'rifat ma'asa'akan, bahwa di dalam ma'rifatul sifat itu yang wajib bersifat di alam dunia ini yang ada pada hakikat di dalam pandangan ma'rifat kita, di dalam iktikad keyakinan kita, bahwa yang ada yang bersifat di dunia ini semata-mata hanyalah Allah Ta'ala. Jadi kita ada besi sifat. Jadi itu mengasakan Allah Ta'ala pada segala sifat yang mewujud di dunia ini. Semua sifat yang ada pada makhluk itu semua kembali kepada lawan sifat. Nah, ini kita ada sifat. Sifat yang ada lawan kita, baik sifat hayat, kudrat, dan ilmu, sama dan basar dan kalam, itu semua datang daripada Allah Ta'ala semua. Ada dalam kita. Nah, maknanya di situ pisahlah apa sifati Allah yang bersifat melainkan Allah. Ma'rifatul sifat ini ada dua. Ma'rifatul sifat ada dua. Pertama mengenal ma'rifatul sifat zahir. Kedua mengenal ma'rifatul sifat batin. Ma'rifatul sifat zahir yang dilihat oleh mata kepala kita, kita memandang segala isi dunia yakni makhluk. Itu ma'rifatul zahir namanya. Ini ada dua. Di dalam pandangan secara syariatnya, kalau dalam basiriyah, dalam basariyahnya adalah syariat namanya, memandang gawian makhluk ini macam-macam kalau ada habisnya macam-macam dia lakuannya. Kelakuan makhluk yang macam-macam kita pandang, kita lihat ada sifatnya baik pada rupanya, tetapi sangat jahat pada batinnya. Jangan mengira kita orang kulihing-kulihing itu baik aja. Tahu kena awas ikamnya. Makhluk
Jadi pandangan ini dua ma'rifat tadi. Ma'rifat itu sifat zahir, ma'rifat itu sifat batin. Jadi perlu tahu itu, perlu kita menjaga. Nah, jadi kalau kita memandang sifat secara zahir makhluk, berbagai bentuk kelakuannya, kadang-kadang maulah kita sarik, kadang-kadang maulah kita serang, kadang-kadang maulah kita bisa menangis, bisa gembira. Nah, ini kemudian makhluk apa deh? Asbab musababnya. Jadi setiap makhluk yang bersifat di dunia ini, semua sifatnya itu berbagai bentuk dan coraknya. Sifat itu bahasanya kita bahasa Arab, bahasa Arab itu rupa. Nah, jadi rupa manusia ini berbagai macam bentuk kelakuannya. Nah, ada rupanya kalau tapi baik, tetapi bentuk daripada rupa sifat batinnya sangatlah baik. Nah, itu saya bukakan pikiran kita belum habis nah itu juga. Nah, jadi baik pada rupa aja, belum tentu pada batin. Nah, belum habis kita. Makanya sifat kita yang ini kadang-kadang kita manusia itu bilang sama saya lah dilihat. Di singut sini minta mengumpang barang melihat, mengumpang aja bang barangnya dekat. Nah, tetapi luar biasa sifat sidin baiknya lawan kita. Ada juga sifat manusia nih bilang bertakutan dilihat, yalah. Tatu mesti kenalan, yalah. Lain macam-macam sifatnya ada. Babayan berjalan, ada juga kita awak kenal misalnya. Disingot yang melingkar, dapatnya bini, lama langsung. Sifat secara jahil dulu. Jadi sifat secara jahil ini kadang-kadang diukur hanya kalau memandang pada syariatnya aja. Memandang yang kita tahu dari bersyariahnya aja. Ya tim makhluk tuh sidin itu yang beri takutan ya salahnya berikan sidin itu ya. Ya kalah. Jangan bangga kita memandang segala sesuatu dari itu sifat secara zahir. Makanya sifat kelakuan secara zahir ini kan bila mau diisi sifat batin. Nah, ada juga rupanya bagus benar, tapi batinnya sangat jahat sifatnya. Bagus sajinya lawan kita, bakawan lawan kita bisa aja, asik lawan kita. Tapi kira bila kita kadang di luar sana, lain dalam kisahnya. Atau cuma nyambati kita ini gawian kita, ini kamu tahu si anu ini. Nah itu baik pada rupa, pada batinnya lebih baik. Pada patut mereka. Nang bagus tadi, lamun kawa sifat daripada batinnya bagus. Nah, rupa secara jahilnya bagus juga. Nah, keduanya ada zahir batin lah. Nah, ini kan ada gampangan. Makanya dalam hadis itu disuruh oleh kita Nabi mencari kawan itu yang baik jelas. Membaca ilmu salam kita, maulah kita jingkir misalnya. Adapun dalam kedua ma'rifatul sifat, kita memandang bahwa sifat yang di dalam batin yang ada lawan kita seperti sifat hayat, qudrat, iradat, ilmu, sama dan basar, ini semata-mata adalah sifat Allah Ta'ala nang banyata, nang batajeli kepada rahasia diri insan, nang mengenal ketauhidannya dan mengenal ma'rifat kepada Allah Ta'ala.
jadi kan ada yang lain. Makanya sifat kita, sifat makhluk yang lain, apabila dipandang dalam pandangan keesaan, di dalam ketauhidan dan hakikatnya, maka Allah Ta'ala jualah wahdaniyat pada segala sifat. Artinya kalau yang bersifat lain selain daripada Allah Ta'ala aja. Sifat rupa jat dirinya, sifat rupa ko jadi Tuhan, asma nama ko ala-alawan ko. Nah itu ada. Dan jadi semua dalam pandangan hakikatnya, dalam ma'rifat ketauhidan kita, lalu kita memandang sifat nang zahir tadi, sifat nang batin pada diri, semuanya asa ampun Tuhan semua. Kadang pun kita, kita kalau bisa berulah sifat. Nah, kita si wujud, amun kada ada sifat hayat di dalam wujud kawalah hidup. Kita si talinga, amun kada ada sifat nama mandangannya kawalah. Nah, talinga tapi sifat pandangannya kada ada. Mata ada besi tapi sifat penglihatannya kan ada. Muntung ada tetapi sifat kalamnya kan ada. Besi muntung ada fungsi, besi tubuh ada fungsi juga, ayatnya ada. Nah jadi sifat yang ada nih nama ma'adaran tajali kenyataannya adalah masalah pada hakikatnya dalam pandangan ilmu. Ma'rifatul sifat. Apabila kita memandang sifat yang itu tadi diandak oleh Allah Ta'ala kepada makhluk, maka si makhluk itu dalam pandangan kita hanyalah sifat majaji, jaka bahasa pandangan juga. Jaka bahasanya ini pada hamil pinjaman. Nah, dalam pinjaman itu ambil uang lah, iyalah. Sifat majaji itu sebenarnya bukan yang hakiki. Nah, jadi bila kita melihat segala sifat apa aja, nah, kita kada jauh pada sifat itu sifat seorang aja dilihat. Bahwa aku hidup nah sifatnya, bahwa aku bergerak nah, bahwa aku berkandak nah, aku mata melihat, aku mata kalinga mandakan sifatnya, mumpung aku pandir, datang di mana ini. Bisakah aku mengulas pandangan? Bisakah aku mengulas sifat kalam? Bisakah aku mengulas sifat hayat? Oh kali bisa. Ternyata semuaan sifat yang ada lawan di kita adalah hakikatnya sifat milik Allah juga. Baik nang jahil anggota tubuh yang bisa juga boleh tangan, boleh betis kalau bisa juga. Habis semua mengulang semua nih. Nah jadi kita kalau mengakui bahwa ini mutlak ampun kita. Tetapi secara hakikatnya ini adalah hak milik Tuhan. Nah, Tuhan yang menjadikan akan keduanya sifat zahir dan batin, kemudian kita disuruh menyatakan tentang kejahiran dan menyatakan tentang keberadaan rahasia tajalli keasaan Tuhan. Nah, ini kan yang lainnya yang ditentang cerita. Kan bila kita melihat sifat Muhammad diri lawan makhluk itu nama jahil itu lah, atau menjahilkan itu Allah Ta'ala juga. Nama jahil itu sifat Tuhan juga tuh, ternyata di makhluk. Maka apabila pandangan kita sudah yakin di dalam hati kita kalau ada lain menambah sifat pada makhluk itu adalah Allah Ta'ala yang langsung sifat. Nah, dari situ pandangannya lalu ada berburuk sangka. Udah yakin tak dalam pandangan hakikat ma'rifat kita. Nah, jadi ma'rifat sifatnya kalau dibagi itu, jadi kan dua bagian, ma'rifatul jahil, ma'rifatul batin. Nah, kemudian kita bagi ma'rifatul sifatnya 4. Ma'rifatul sifat syariat, ma'rifatul sifat tarikat, ma'rifatul sifat hakikat, ma'rifatul sifat ma'rifah. Nah,
Ma'rifat sifat secara syariat. Nah, ma'rifat secara syariat iya nang batang tubuh. Nah, ma'rifat secara sifat tarikat itu hati. Nah, ma'rifat secara sifat hakikat nur pada diri. Nah, ma'rifat secara hakikat ma'rifah pada lain ini sir daripada Allah diri ini. Makanya 4 tubuh, hati, roh dan nyawa. Nah, tubuh itu sifat juga lihat. Ada sifatnya putih kuning, ada sifatnya tidak menjong. Ya Allah. Nah, sifat hati lain pulang. Nah, sifat hati ini tergantung dari aku ya Allah Ta'ala, tergantung kepada sangka-sangka hambaku. Kemudian sifat roh nyata daripada Nur Muhammad. Nah, sifat daripada sirnya bang, ma'rifatnya tidak lain menurut tadi adalah kenyataan daripada tajalli Allah supaya kau mengenal rahasia Allah. Dan jadi kita yakin dengan pandangan adalah aku yakin sudah ada nambah sifat kayak dalam bila ada yang lain daripada yang itu dua dalamnya ada asa ketawitan. Mana lain memang ya jahat dan baik yang datang melawan di mata kita yang kita lihat di hadapan kita tetap hakikatnya sifat daripada Allah juga. Nang mendatangkan kebaikan sifat daripada Allah. Nang mendatangkan kejahatan bang sifat daripada Allah. Nang menguji kita melalui orang lain. Nah itu maksudnya. Jadi dengan demikian itu dengan hakul yakin kamalakul yakin dalam pandangan hakikat kita niscaya panalah sifat-sifat makhluk di dalam sifat Allah semata-mata. Lalu asa ketauhidan ada asaan lagi. Ini petauhid tapi anju hayaman jangan belajar. Anju hayaman tuh mundur memaju ada keyakinan lalu. Nah, jadi pandang dalam pandangan kita segala sifat makhluk yang lain. Nah, kepada sifat Allah aja. Jadi makhluk itu dalam sifat Allah Ta'ala. Kenapa jadi di dalam sifat Allah Ta'ala itu makhluk? Karena Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah jelas itu dalam sifat 20. Allah Ta'ala berbuat dan bersifat atas kudrat dan iradatnya. Artinya tiada kuasa melainkan dengan kuasa Allah Ta'ala kita. Dalam sifat Allah Ta'ala. Artinya tiada kita dapat berkehendak kecuali dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Nah, kemudian lagi tiada kita berilmu kecuali dengan pengetahuan Allah Ta'ala juga sifatnya. Tiada telinga dapat mendengar kecuali dengan sifat samaknya Allah Ta'ala. Mata dapat melihat kecuali dengan sifat basarnya Allah Ta'ala. Muntung kawal pandir kecuali dengan kalam Allah Ta'ala. Jadi Allah ini bertajalli kepada makhluk. Bila bertajalli kepada hayam hidup. Bila Allah Ta'ala bertajalli kepada burung hidup. Nah, burung rasa puting itu hidup juga. Mulai hidup ya. Nah, ini bertajalli kalau. Apabila Allah Ta'ala bertajalli menyatakan sifatnya, telinga kau mendengar. Ya kan? Muntung kau berpandir, hati kau merasa. Nah, Tuhan menyatakan dirinya ada tau. Bertajalli kepada kita. Tanda kudrat, iradat, kekuasaan sifatnya tadi. Mata melihat, muntung berpandir lah, kau berbuat macam-macam. Nah, itu semua sudah dinyatakan Allah Ta'ala inna Allah kulli syai'in qadir tidak. Bahwasanya Allah Ta'ala itu amat kuasa atas tiap sesuatu. Kalau membicarakan tentang sifat Allah ini ada hadisnya. Allah Maha Sempurna, ya. Nah, sifat Allah ini luas, ada batasnya. Cuma dibatasakan sifat Allah ini dikenali tadi 4. Ya kalau sifat af'alnya, ya, sifat asmanya. Nah,
dan sifat rahasianya. Dan kalau di dalam di padaharan di dalam sifat Allah itu jumlahnya luas. Kalau di dalam tamsil sifat 20 kalangan Habib Usman Batawi Yahya 20 sifat. Nah wajib kita ketahui ya kalau 20 sifat aja wajib kita ketahui. Dan mustahil tadi itu 20 juga deh. Mustahil itu bisa dicari ini gitu. Mencari mustahil dah. Udah tahu pada ada kopi di depan masih. Jangan cari lagi yang lainnya lah. Misalnya. Jadi 60 nih kita ikuti. Nah, dan bagi Allah Ta'ala itu satu sifat. Nah, artinya satu sifat apa? Satu tak? Nah, sifat apa? Apa? 20, 40, satu memang wajib bagi Allah Ta'ala ya lah. Nah, Zaid kan yang betul. Satu wajib bagi Allah Ta'ala mengharusakan, mengadakan dan meniadakan. Nah, itu. Nah, jadi di dalam sifat Allah Ta'ala ini ada kaitu mana itu deh, mengadakan sifatnya. Pandang kali sawang ini kan nyata sifat ampuninya sudah. Kita ada berisi sifat. Nah, ya Allah. Nah, af'al ampun ulang, asma ampun ulang, sifat ampun ulang, ya bisa demikian. Diri ampun ulang juga adalah ampun kita salah bulu di awal kalau ya. Lalu di sifat 20 dibuat ampun kan tidak semua teh. Berarti punya kadang apa? Lam mawujuda bihaqi ilallah. Kadang datang bersifat tak mawujud semua wujud yang ada sifat milik Allah. Kalau Adam min kausulatihi, ku jadikan Adam atas rupaku dan sifatku nomor impasih. Habis semua. Nah, aku di Tuhan banyak tadi Adam. Aku bersi wujud, Adam bersi wujud juga. Adam bersi nama, aku bersi nama juga. Adam bersi apal, aku bersi kalau buat apal gitu. Apal gitu. Adam bersi apa lagi? Sifat, aku bersi sifat juga. Maka diandaklah kepada Adam yang artinya wujud, artinya ada, wajib Tuhan itu bersifat ada. Maka dalam sifat 20 itu pertama hukumnya hukum akal, kedua hukum nakli, ketiga hukum akli. Iyalah akal, Al-Quran, hadis, tiga. Tapi bila kada masuk di akal, jangan diumpati. Kalau sesuai dengan Quran, jangan diumpati juga. Makanya kita bisa muat pada dalam sifatnya. Kalau semua sifat yang adanya adalah kembali kepada ampun sifat juga. Kita kembali akan semua lain turja'un semua. Makanya di dalam sifat 20 ada dibuatnya. Wujud, artinya ada. Wajib, Tuhan haji nambah sifat ada. Yalah. Nah, mustahil Tuhan itu ada, wajib adanya. Bukti wajib adanya Tuhan adanya tajali sifat Tuhan kepada rahasia diri kita. Nih nang hayat, nang kudret, nang iradat, nang ilmu, nang pandangan, nang melihat, nang sama nih tajali sifatnya. Lalu wujud artinya ada. Lam mawujuda bihaqi Allah, sabihi wujud ampun ulang. Makanya saya paling dari gua melajari ada juga sifat 20 nih. Jadi orang wujud ada atau Adam ada, iyalah. Wujud orang ada, Adam artinya kan ada, nang wajib ada Allah karena Allah nang ada akan tajali sifat. Tapi ada Adam kan bisa apa? Adam hanya bisa apa? Tajali sifat Allah juga ada enggak? Lalu semua di dunia ini yang mewujud kada lain dah. Kalau samawati wa arda ya wal ardi. Bainahuma dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 pada langit dan bumi dan di antara barang keduanya, di antara langit dan bumi dan antara barang keduanya itu antara roh dan jasad kita.
artinya sifat rupa. Nah, dunia ya Allah, ada langit, ada bumi, ada sifatnya, ada rupanya juga. Kita kan ada jasad, ada roh juga. Nah, jadi Allah menciptakan adanya langit, adanya bumi, dan antara barang keduanya, di antara keduanya tadi ada roh, ada sifat. Lawan kita, sifat sudah. Nah, jadi kan ada dalam wujud di dunia ini semua wujud apa wujud milik Allah, atau sifat apa aja yang berupa semua rupa sifat milik Allah. Di dalam pandangan katauhidan tauhidul sifat namanya. Nah, ini nama asalkan enggak. Jadi wujud kalau tak. Nah, orang bahari tak. Wujud orang ada wajib Tuhan bersifat ada dalilnya kalau samawati wal arda bainahuma. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 batara langit dan 7 batara bumi, dan di antara barang keduanya, di antara barang keduanya tuh cari aja dalam sawal itu ada tak? Iyalah, itu lah menyatakan wujud artinya ada. Bilanya nang itu, dalam kalammu lagi ini kadang-kadang wujud pulang keluar, kada pacah juga sih wujud. Padahal pacah 3, 4, 5 ada anak ada paham aja lagi. Jadi sifat 20 wujud, ketika wujud sabigi wujud ada pacah. Ya Allah. Nah, sifat artinya ada bang, jadi semua anak adanya ampun orang, apa ampun orang gitu nih. Nama ampun orang, sifat ampun orang, wujud gini ampun orang dua. Makanya kok kita nggak mengaku ada. Dalil menyatakan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan antara barang keduanya. Di antara langit dan bumi keduanya itu dari antara itu ada siapa? Ada kita ini ampun siapa? Ampun orang dua. Mana kau mengakui kita? Nanti kan nyatakan dari innalillah, orang dari Allah tuh, langit, bumi, batang tubuh, roh, ya itu juga. Ada kaum macam-macam kita dalam tauhid ini. Jadi saya bikin wujud kalau nyata. Nah, jadi secara hukum akal, wujud nah dikatakan wujud artinya ada wajib Tuhan bersifat tadi lah. Jadi secara akal, wujud bahwa Tuhan itu memang ada. Cuma keberadaan Tuhan itu kadang-kala memang kita lihat, makanya kita ini nyata seperti makhluk. Tetapi Allah itu nyata pada setiap yang mewujud. Di situ nampak kejadiannya, di situ nampak kenyataannya. Jadi Allah Ta'ala itu wajib adanya, cuma adanya ini nyata pada rahasia diri insan, al-insanu siri wa ama siruhu, sudah baru mulai Allah Ta'ala wujudku nyata kepada rahasia wujud insan. Kan ada yang lain tak? Terus sedikit wujudnya dulu tapak alam dunia ini wujud nama banyak mereka melihat sedikit wujud dibacakan. Nah, ini kada wujud artinya ada, bah dalil habis semua berboleh kita habis semuaan. Pacaran kada, pancarian jadinya. Uang sedikit wujud aja, tapi pacah, ya Allah. Nah itu. Jadi jangan mahumah dari dah. Kalau guru diberikan dia jarak mahum guru aja ada sah. Kalau usah banyak ikan mana sifat 20 itu 3 juga cukup. Rangkum semua. Bah napa pawan jangan 3 tak. Wujud jadi sidin. Tidak lawan bakat. Bila nyikam pacar nanti kita habis 20 sifat semua. Namun pacar, punya ada pacar berarti belum meladung ya. Nah jadi saya bikin wujud. Nah semua aneh wujud nih lah. Nah ya Allah, nambah cungkungnya wujud. Nah, nang hidup hayat, nang bagala udah, nama kangka iladat, nang tahu ilmu ya lah. Nama lain bahasa loh di kalam.
Makalah halawala ada yang upaya mengampun doa apa doa sifat doa adalah mustaulang. Ada. Pandang dalam hakikat kalau dalam mewujud, melainkan Allah mengampun wujud dan Allah lah mewujud pada tiap segala sesuatu adanya. Artinya meliputi setiap ada ulahannya nambah wujud, maka nyatalah Allah Ta'ala mengampun wujud. Setiap nama wujud ulahannya nyata Allah Ta'ala mengampun wujud. Jelas tak? Sakit wujud sudah. Nah, wujud artinya ada. Belajar sifat 20, 1 tahun, 3 tahun, bulang-bulik, wujud. Ada baca lalu bukunya sampai kabit. Cari wujud. Kemudian lagi disebutkan secara akal oleh mustahil kita ini ada ya Allah. Nah, siapa mulai kita? Maka ada Allah Ta'ala. Nah, mana iman apa selain dia? Nah, apa lagi? Kemudian lagi dipadahkan di dalam situ amun siapa? Amun yang pengarang kitab apa namanya? Sifat 20 itu apa? Apa sambutannya itu? Kitab Usuluddin ya Allah. Nah, Usuluddin sifat 20 sih dia paham mengerti, makanya sih dia menulis mengarang nama Habib Yahya ya Allah. Nah, di wujud artinya ada di sini dalilnya ini sidin mengerti dan paham dan dapat memecahkan. Kayak itu ada yang ambil tapi nggak mau memecahkan. Wujud kulit dibakti dengan lawan duit. Nanti kalau pulang seminggu itu semalaman menikah. Apalagi mau kan tidak, aku tidak mau jatuh uang tidak, jatuh uang. Kata mau aku yang punya uang ya lah. Ada wujud artinya ada. Kemudian lagi disebutkan imbang wujud maka Tuhan bersifat kidam sadia. Nah, dalil sadia yang dikatakan tak wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Tuhan itu awalnya ada dari permulaannya dan Tuhan itu ada bakas sudahan. Nah, bila Tuhan ada awal, ada bakas sudahan, berarti Tuhan itu kekal sambungannya ya baka, mengetahui baka, lagi bangka kayak lagi. Kita belajar sifat 20. Nah, wujud artinya ada nih nah, ini kidam sadia pulang. Kidam sadia, Tuhan tanpa awal tanpa akhir. Artinya tuh bakal kekal ya Allah. Nah, kenapa jadi Tuhan tanpa awal tanpa akhir? Amun Tuhan ada awal ada baik sama lawan kita. Sama lawan kita boleh. Kita harus mengikuti kitabnya. Coba kita bisa. Sama lawan kita. Jadi Tuhan tuh ada awal ada akhir. Tetapi awal Allah itu sangat nyata. Awal Allah itu ada. Apa itu awalnya ada? Awalnya Allah ada itu karena dia ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfiatan fa'ahbatu an urabata. Nah, berarti ada awalnya Allah untuk dikenal. Kalau untuk dikenal ada awalnya. Tetapi kalau untuk awal mengadakan Tuhan, misalnya kalau kita mengadakan Tuhan awalnya, sedangkan kita hanya kali hulu witan, mana kita? Nah, ya. Jadi tidak bisa dia nih. Nah. Jadi awal Allah Ta'ala itu pada waktu dia berada di alam rahasia. Nah, di dalam martabat tuh 7 ngarannya. Jadi awal Allah hendak dikenal, maka ia menjahirkan rahasia sifatnya nang banaran Nabi Muhammad. Ya kalau nah di situ namanya disebut awal Allah hendak minta apa? Minta dinyatakan bahwa ialah yang bernama tuh Tuhan Mang Kuasa atau bernama
Allah. Jadi Tuhan itu sebenarnya ada awal, ada akhir. Tetapi awalnya untuk dikenal ada. Karena hadis Nabi juga menyatakan awal bil ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Makanya apa dalam Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali mereka itu mengenal kepadaku. Secara tafsirnya itu ya Allah. Berarti Allah mintakan, berarti ada awal Allah jalannya mintakan, tetapi tidak ada nama awal akan Allah dan akhir akan Allah, nyatakan enggak. Yang tidak bersedia ya. Lalu tidak bersedia kepada kita apa? Tidak bersedia, Allah menyediakan pengenalan rahasia tentang hakikat dirinya, nyata disediakannya sifatnya nambah lo mewujud menjadi alam semesta, menjadi kita. Lalu sediakan Allah lawan kita. Kenapa yang disediakan? Pertama wujud kita, kedua sifat hayat kita. Disediakan dua deh, wujud, hayat. Ini nanti tidak disediakan Allah. Tangan disediakan, betis disediakan, kepala disediakan, yalah. Muntung disediakan. Ini tidak bersedia. Jadi tidak bersedia itu kita ini cara bahasanya itu Allah jadikan di dunia, fasilitasnya sudah ada, tinggal kita menggunakannya. Ini tidak bersedia pada makhluk, mungkin tidak bersedia pada Tuhan itu kada ada namanya, kada ada awalnya, kada ada akhirnya. Ini yang kita bahas, artinya tidak bersedia pada makhluk. Tidak bersedia pada makhluknya, Allah namanya diakan makhluk. Allah mengadakan makhluk melalui rahasia dirinya juga, yaitu no tadi. Ini nama macam sifat kidam. Bisa diwujud, bisa diakan Tuhan nih. Tapi wujud sedia lah. Ada tangan, ada betis, ada kepala, ada muntung. Disediakan pulang langit dan bumi dan isinya untuk kita makan, untuk kita bercari, sudah disediakan oleh Tuhan. Nama lagi wujud kidam. Ini nampaknya hati kidam tadi wal awal wal akhiru ya lah. Tuhan kada bawal kada bahir. Lalu wal jahilu wal batinu. Kejahilan yang disediakan Tuhan pada kita jasad. Wal batinu wal batinu. Kejahilan bagi Tuhan wujud. Nyata dilihat. Kemudian wal batinu, arti batin itu sifat daripada makhluk itu, jadi kenyataan sifat kok. Ya nakal insan musini wa an-nasiru wa sifatillah gitu. Habis semua. Ini mengatakan sifat deh. La hayatan ilallah, la qadirun ilallah, la alimun ilallah, la sami'un ilallah, basirun, la mutakalimun. Habis semua disediakan lawan kita. Aku gitu kan tajali dia lawan bonikam tuh, sifat bonikam tuh kenyataan sifat kok. Ikam pada perlu lagi mencari aku itu loh. Padahal di dalam kitab nang 7 Bismillah enggak. Kan gitu pada perlu lagi mencari aku. Cukup ikam kenal rahasia diri ikam itu. Maka engkau kenallah wujudku, kenallah kenyataan sifatku, kenallah kenyataan asmaku dan afalku. Habis semua. 2 biji sudah. Wujud, kidam. Ya Allah, pacah kalau keduanya. Kita kada awal, kita versi awalnya kita jadi daripada Allah yang menyediakan, yaitu daripada rahasia diri Allah itu deh. Akhir kita kembali kepada Allah juga. 2 biji poin baca malam ini. Wujud kidam. Kemudian artinya baka, artinya kekal ulang. Ya Allah, Tuhan tadi kada bawal kada beri, berarti kakal itu lah. Nanti kakalnya pulang. Bilanya kakal itu berarti kada bamatian. Yang disebutkan itu apa? Dalam sifat 20 itu wa yabqazul zalali wal ikram ya lah. Kakal dia Tuhanmu, Muhammad yang mempunyai kemuliaan. Muhammad lah. Jat Allah nang kakal, Muhammad keempat mulia. Kenapa? Karena apabila Muhammad beserta Allah mulia keempat.
Baka artinya kakak. Nah, nang kada kakak tuh ya teh makhluk nang kada membolehkan tentang rahasia di dirinya. Itu yang dikatakan kullu nafsin jaikatul maut. Ya. Ada lagi dalilnya yang lain tuh ada kita illa halikun apa tuh? Tentang illa halikun itu dalil tuh bahwa menunjukkan bahwa segala sesuatu akan binasa. Jadi itu tak boleh lagi lah. Segala sesuatu aja pasti binasa, juga binasa dalam pandangan secara syariat. Makanya kalau nafsin jaikatul maut, setiap merasa bernyawa pasti mati. Nah, atau merasa bersifat sauga mati tak. Tetapi apabila kita akan merasa, nah ini tauhidnya dalam sifat tuang aja pada mati, berarti dari Allah kembali ke Allah, kekal lah. Nah, jadi Allah bersifat kekal. Nah, kita pun ya bersama kita. Makanya kita dari dunia berpindah aja Allah. Kalau dari Allah kembali ke Allah, berarti macam kekal lah. Jadi tiga wujud, tiga baka. Nah jadi tiga sini aja kita, akhirnya kita sambung pulang. Kia mau ta'alanya, wahdaniyatnya, yang Allah. Nah tiga situ aja kita. Sifatnya kayak sambung. Al-Fatihah.